warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana UTS kalian? Lancar bukan? Pada pertemuan lalu, kita telah belajar tentang wilayah NKRI. Seperti yang kita tahu, sebuah negara selain harus mempunyai wilayah, pemerintah, ada pula penduduk. Kita akan lanjut membahas tentang warga negara dan penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu negara tanpa maksud tinggal atau menetap. Misalnya, Andi pergi ke sebuah negara untuk berwisata atau menuntut ilmu. Kemudian, ada pula yang dimaksud dengan warga negara. Seseorang dapat disebut sebagai warga negara dan bukan warga negara berdasarkan hubungan dengan kekuasaan pemerintahan negara tersebut. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara disebut dengan orang asing atau warga negara asing. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua penduduk adalah warga negara. Dalam Undang-Undang kita, pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk bisa dibuktikan dengan KTP. Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada undang-undang ini dituliskan siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar dan merangkumnya. Silakan. Dalam menentukan kewarganegaraan suatu negara mempunyai pedoman yang disebut dengan asas kewarganegaraan. Biasanya dalam menentukan asas kewarganegaraan ada dua pandangan, yaitu berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibagi lagi menjadi dua, yaitu asas ius soli atau asas berdasarkan tempat kelahiran. Kedua, asas ius sanguinis, yaitu asas berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan negara orang tuanya. Asas ius sanguinis menentukan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya. Misalnya, ada seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Maka, menurut asas ius sanguinis, anak tersebut memiliki kewarganegaraan B. Sedangkan asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Maka menurut asas ius soli, anak tersebut memiliki kewarganegaraan A karena ia lahir di sana. Perbedaan cara menentukan kewarganegaraan dapat menyebabkan beberapa kemungkinan status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu memiliki kewarganegaraan ganda. Contoh apatrid, misal ada seorang anak bernama Dinar. Dia lahir di Jepang yang menganut asas sanguinis atau keturunan. Sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Amerika yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat lahir. Bagaimana status kewarganegaraan Dinar? Dinar tidak memiliki status kewarganegaraan atau apatrid karena tidak diakui di Amerika karena Dinar tidak lahir di Amerika, dan juga tidak diakui oleh Jepang karena dia bukan keturunan dari Jepang. Kedua, contoh bipatrid. Misalnya, Hisham lahir di Amerika yang menganut asas ius soli. Orang tuanya berkewarganegaraan Jepang yang menganut asas ius sanguinis. Status kewarganegaraan Hisham bagaimana? Hisham berstatus kewarganegaraan ganda atau bipatrid karena diakui oleh Amerika karena lahir di Amerika dan diakui juga oleh Jepang karena keturunan dari Jepang. Sedangkan kalau di Indonesia bagaimana status kewarganegaraannya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penentuan kewarganegaraan Indonesia menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Jadi, asalkan orang tuanya dari Indonesia, anaknya juga warga negara Indonesia. Tetapi ada juga asas ius soli terbatas yang berlaku bagi misalnya anak-anak yang ditemukan lahir di Indonesia, tetapi tidak diketahui kedua orang tuanya berkewarganegaraan apa. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu Indonesia tidak menerima adanya orang yang berkewarganegaraan ganda,
Tetapi ada pula asas kewarganegaraan ganda terbatas yang berlaku bagi anak-anak yang orang tuanya berkewarganegaraan negara asing dan berkewarganegaraan Indonesia. Mereka boleh memilih menjadi warga negara mana pada umur 17 tahun. Selanjutnya, naturalisasi. Naturalisasi ini adalah permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Ada dua naturalisasi. Yang pertama, naturalisasi biasa, yaitu memohon secara langsung untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Syaratnya bisa kalian baca dan pause video ini. Silakan. Kedua, naturalisasi istimewa. Diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara dengan alasan untuk kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR RI. Contoh, ada beberapa atlet sepak bola kita yang berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan naturalisasi istimewa. Seseorang bisa juga kehilangan status kewarganegaraan. Penyebabnya yaitu memperoleh status kewarganegaraan dari negara lain atas kemauannya sendiri, masuk tentara asing tanpa izin presiden, mengatakan janji setia kepada negara asing, mempunyai paspor negara lain, atau tidak menolak atau melepaskan warga negara lain. Jadi mereka yang melakukan hal-hal di atas bisa kehilangan status kewarganegaraan. Bagaimana? Bisa dipahami? Tugas kalian adalah terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.